Halo, kembali lagi bersama pembahasan dari model dan subsistem informasi pemasaran part 2. Kali ini kita masih membahas tentang subsistem informasi dan subsistem informasi pemasaran, mulai dari subsistem produk, subsistem price, subsistem promotion, dan subsistem place. Setelah kemarin kita ngebahas tentang komponen sistem informasi pemasaran itu apa aja sih? Kita review lagi. Ada user interface, ada application software, ada system support, dan ada marketing database. Mungkin kalau kalian nanti ke depannya sebagai manajer marketing ataupun sebagai CEO ataupun leader dari sebuah perusahaan, aplikasi apa sih ataupun sistem apa sih yang bisa lebih mudah digunakan dan lebih gampang untuk pegawai ataupun kalian sendiri sebagai divisi marketing atau manajer marketing. Pertama harus ada user interface, ada marketing database, ada application software, dan sistem support. Nah, setelah kita lihat, lantas apa aja sih kalau misalkan si sistem informasi pemasaran itu? Kalau dijelaskan si user interface-nya, pertama, si tampilan harus menghasilkan kemudahan, pengguna keamanan, harus ada biaya mengaksesnya, apakah berbiaya atau enggak nanti di perusahaannya. Terus misalkan kita menggunakan jasa pembuatan aplikasi, apakah sesuai dengan rancangan anggaran biaya untuk divisi pemasaran. Nah, lalu ada application software. Application software ini itu program yang digunakan untuk membuat keputusan pemasaran. Jadi, dia itu menganalisis dan mengelola data untuk tujuan pengembangan informasi yang diperlukan dan untuk keputusan pemasaran. Nah, mungkin kalau kalian nanti kalau pernah belajar tentang TPK atau teori pengambilan keputusan, apa aja agar bisa si aplikasi ini bisa memudahkan atau mudah digunakan dan mudah juga dikelola oleh kita sendiri. Nah, terus ada juga marketing database. Marketing database ini yaitu file pemasaran diorganisir dan disimpan. Ada sumber internal. Kita kan kemarin udah ngebahas tentang bagaimana kita cari data internal, terus data eksternal atau data intelijen. Nah, seperti itu. Lalu terakhir ada support system. Nah, support system ini yaitu berbagai macam komponen untuk mengelola dan memelihara aset sistem termasuk perangkat lunak dan jaringan hardware. Tugasnya itu adalah untuk memantau aktivitas dan memastikan kepatuhan dengan kebijakan organisasi. Nah, lalu apa aja sih kalau misalkan si manfaat dari sistem informasi pemasaran itu? Pertama, ada sebagai marketing monitoring. Atau dia itu sebagai pemantau lingkungan pasar untuk mengubah perilaku konsumen. Terus kita melihat monitoring aktivitas pesaing kita seperti apa. Terus juga kita melihat lingkungan ekonomi di sekitar seperti apa, apalagi kalau ada kebijakan pemerintah. Itu sangat berpengaruh banget untuk memasarkan produk kita. Terus juga ada strategi development, yaitu mendukung untuk pengembangan strategi ke depannya, mulai dari pengembangan produk baru, terus positioning produk baru, ataupun cara beriklan atau promosi produk harus seperti apa, agar tersampaikan komunikasi pemasaran kita kepada si konsumen. Lanjut lagi ada strategi implementation. Seperti biasa untuk mengelola tenaga penjualan serta hubungan pelanggan. Nah, sebagai hubungan pelanggan ini saya sering bilang bahwa customer relationship management. Nah, bagaimana kita istilahnya bisa dibilang memelihara atau untuk bahasa sekarang itu engagement customer, agar si customer itu biar loyalitas, agar setia terus menggunakan produk kita. Nah, kita harus menggunakan strategi implementation. Terus yang terakhir yaitu sebagai functional integration. Dia itu mengkoordinasi kegiatan dalam antar pemasaran, terus fungsi organisasi, terus teknik produksinya harus seperti apa,
Terus sumber keuangan dari si produksi itu seperti apa, dan layanan pelanggan. Jadi feedback dari pelanggan itu sangat berpengaruh sekali untuk kita mengembangkan sistem informasi pemasaran terbaru, sistem informasi produk baru, atau misalkan place itu dalam arti distributornya harus seperti apa, terus juga kita mencari bahan untuk produk kita itu seperti apa, gitu. Lanjut lagi, untuk terakhir setelah kemarin ngebahas tentang salian satu-satu tentang membuat alur bisnis dari produk, semuanya telah mengimplementasikan dengan benar, tapi fungsi dari si produk itu dan sistem produk itu kurang detail. Contohnya, dulu ada yang ngebahas tentang misalkan pakaian. Nah, dari bahan pakaian produksi itu, kita harus mendetail harus bagaimana sih produk itu, mulai dari pengenalan produk, terus juga ada pertumbuhan produk, terus ada apakah kedewasaan ini dimaksud bagaimana sih produk ini bisa tumbuh paling tinggi ataupun dia mendapatkan puncak tertinggi, mulai dari penjualannya dia paling bagus ataupun promosinya itu lebih rendah tapi penjualannya lebih bagus, seperti itu. Penurunannya, nah kalau penurunan ini bagaimana sih produk ini bakal turun lagi, harus seperti apa, misalkan kita harus buat inovasi produk baru, kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, di sini ada siklus hidup produk. Nah, seperti ditunjukkan lagi, ada pertama, ada pengenalan. Pengenalan ini, perlukah produk diperkenalkan? Ya perlu. Contohnya kemarin kalian melihat lebih detail, produk pertama, produk kebab. Kebab itu seperti apa sih? Gitu. Perkenalannya itu mungkin mulai dari budaya dari si budaya Turki mungkin, atau budaya Asia Timur. Terus juga pertumbuhan si kebab itu kalau bagaimana gitu kan. Mulai dari pasaran, kita menjual ke pasaran itu mungkin kalau misalkan kita gampang banget lah kalau kita ngejual secara online, secara GoFood atau GrabFood, kita lihat kalau misalkan banyak orang nggak sih yang selalu order di GrabFood atau GoFood itu gitu. Setelah misalkan udah stabil, nih ada titik ke tahap dewasa. Tahap dewasa ini perlukah strategi produk diubah? Misalkan penjualannya itu kalau misalkan mencapai lebih titik puncak dewasa, apakah harus mengeluarkan inovasi baru ataupun rasa baru? Nah, kalau misalkan bagaimana sih produk kebab itu bakal turun? Ada penurunan ini, apakah harus diolah? Perlukah harus dihapus? Ataukah diganti si produk kebabnya? Mungkin kalau sekarang ada kebab rasa manis ataupun nggak semuanya tentang perdagingan gitu. Apakah yang harus diubah agar penjualan kita ke tahap produk dewasa ataupun ada pertumbuhan lagi ke titik awal lagi, kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, contohnya ini bagaimana kita alur dari flowchart produk ini lebih harus detail mulai dari bahan-bahannya, dari spesifikasi isinya, kayak dilihat dari produk dari bird of prey atau roti yang saya buat untuk dijual gitu. Dilihat dari spesifikasinya lebih detail. Jadi ada salad, ada telur, ada keju, smoked beef, dan lain-lain gitu. Lanjut lagi. Nah, sekarang kalau misalkan ada sistem produk, otomatis kita juga harus memikirkan bagaimana sistem informasi produksi. Nah, kalau dilihat dari modelnya, jadi setelah database ini dikumpulkan, kita harus mengeluarkan pertama subsistem informasi proses produksi. Nah, subsistem informasi proses produksi ini, si sistem informasi produksi menunjukkan bagaimana dan kapan sih si tahap-tahap pekerjaan tertentu harus dilakukan. Nah, apakah tahapnya itu pas ada order aja, ataupun pas akhir bulan, ataupun pas awal bulan si produk itu akan dibuat. Lalu ada subsistem informasi persediaan. Nah, di persediaan ini kita harus menghitung volume produksi. Terus juga ada produk apa sih yang dihasilkan dengan baik, atau biar tidak ada namanya chaos ataupun error. Jadi menghitung volume produksi, terus juga dihasilkan dengan baik, dan barang dalam proses maupun sebagai barang jadi. Nah, terus juga ada subsistem laporan kualitas. Jadi ini tuh untuk mengukur bagaimana kualitas bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi sejak diterima dari supplier sampai dengan menjadi barang jadi.
Nah, terus juga ada subsistem laporan biaya, yaitu untuk menghitung beberapa biaya yang dikeluarkan saat terjadi proses produksi. Nah, jadi langsunglah kita ke pemakai atau ke konsumen. Seperti itu. Lanjut lagi, bagaimana sih subsistem harga itu? Dia harus memiliki base atau berdasarkan. Pertama, harus berdasarkan tentang harga sistem informasi akuntansi atau CAI atau System Information Accounting. Terus juga harus berdasarkan permintaan atau based on demand gitu. Terus penentuan harga berdasarkan biaya cost base itu seperti apa sih? Atau sebagai berdasarkan biaya, pertama, harus menghitung terlebih dahulu mengenai biaya, terus biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk, dan terakhir harus memperoleh produk seperti apa. Gitu, agar si produk seperti itu tuh dihitung berapa sih harganya untuk misalkan per slice, atau per butir, ataupun per kilonya dijual di pasaran, gitu. Lanjut lagi, bagaimana kalau misalkan penentuan harga berdasarkan permintaan atau demand base? Nah, ini contohnya. Contohnya misalkan saya mau membuat hoodie ataupun jaket. Nah, jaket sweater. Pertama saya memproduksi dulu 10 jaket. Terus bahan bakunya 500.000. Terus biaya produksinya adalah 1 juta. Terus ada keuntungannya itu saya pingin keuntungan kalau 40%, bagaimana sih agar per baju ini berapa harganya gitu, agar si per baju ini menghasilkan 40% keuntungan dari harga modal. Berapa sih harga jualnya? Nah, contohnya kita pakai rumus. Kalau misalkan kalian masih ingat matematika ekonomi atau matematika bisnis. Nah, kayak gini misalkan 1 juta ini yaitu biaya produksi. Ditambah kurung lagi 40% adalah sebagai pingin target keuntungan kita, pingin mencapai 40%, dan juga dikalikan dulu biaya yang diproduksi 1 juta. Sama dengan 1.400.000, terus harga jualnya pingin memproduksi 10 jaket deh. Gitu. Lantas harga jual jaket per satuannya berapa? Jadi totalnya itu 1.400 per 10. Sama dengan 140.000. Untuk 1 jaket. Nah, dikalikan saja kali 10, berarti keuntungan kita dikalikan lagi ke awal, berapa profit yang kita hasilkan gitu. Jadi kalau misalkan keuntungan 50%, tinggal kali pingin 50%. Pingin target kita paling sedikit aja deh, target kita pingin 20%, monggo diganti si 40% ini menjadi 20%, kayak gitu. Nah, untuk alur bisnis price harga seperti apa sih gitu? Alur yang saya buat, nama bisnisnya yaitu hoodie jacket. Pertama, harga bahannya berapa gitu. Mengalurkan lagi, lanjut lagi, biaya produksinya berapa. Nah, biaya produksi ini kita harus lebih detail lagi, mulai dari subsistem harga. Pertama, dia harus ada area hampir mendekati area promosi dalam hal kesulitan dukungan menggunakan teknologi komputer, tapi tergantung pada kebijakan harga perusahaan jatuh-jatuhnya. Kayak pendekatan perusahaan dalam penentuan harga. Nih, penentuan harga berdasarkan sistem informasi akuntansi itu ditambah markup-nya, terus ketersediaan biaya yang akurat, dapat membuat tugas subsistem harga menjadi lebih mudah untuk mendukung penentuan harganya. Nah, terus yang kedua ini, penentuan harga berdasarkan permintaan, yang kata demand tadi. Based on demand. Jadi menentukan harga sesuai dengan nilai yang ditempatkan oleh konsumen terhadap produk. Jadi kuncinya itu harus memperkirakan permintaan dengan tepat. Kalau permintaan sedikit, berarti penjualannya pun harus pasti sedikit. Bagaimana permintaannya besar, otomatis harganya pun harus lebih ditinggikan gitu. Nah, pertama kenapa saya lebih ditekankan kepada biaya produksi? Karena biaya produksi itu ada bahan material. Jadi bahan material itu memasukkan perhitungan semua bahan mentah dan peralatan produksi yang kalian butuhkan gitu. Terus ada juga biaya tenaga.
Jadi biayanya itu meliputi dari tenaga internal seperti mungkin karyawan kalian ataupun perusahaan itu sendiri ataupun eksternal ataupun sebagai dan customer service misalkan kalau jasa perusahaannya. Terus kalau misalkan ongkos lain-lain atau biaya tak terduga kayak gini, untuk biaya tak terduga ini kita melihat bagaimana biaya yang tak ada hubungannya dengan bagian produksi. Hal ini menyerupai biaya seperti ATK atau alat kantor dan biaya marketing dan lainnya. Misalkan biaya promosi, misalkan harus markup lagi lebih besar. Kayak gitu. Lanjut lagi, nah untuk subsistem promosi, kita harus memiliki 3 komponen. Pertama, iklan. Atau terus kedua ada personal selling atau penjualan secara individu. Terus juga ada subsistemnya itu harus ada promosi penjualan. Nah, kalau iklan ya mungkin kalian bisa mau iklan. Kalau sekarang kan lebih besarnya itu media sosial ataupun marketing digital. Kalau misalkan untuk kayak radio ataupun TV mungkin kalian juga jarang untuk nonton atau dengarkan. Atau enggak mungkin kalian bisa beriklan ke Spotify ataupun kayak podcast gitu. Kayak gitu. Terus juga di subsistem promosi itu sendiri, pertama harus ada menyediakan informasi tentang informasi kegiatan periklanan, terus juga ada penjualan langsung, terus juga harus ada lebih menekankan pada sikap kreativitas is a must, creativity is a must. Jadi penting banget kreativitas kita harus berpromosinya tuh agar si konsumen kita tuh tertarik dengan produk ini kita itu sendiri gitu. Terus juga promosi mungkin kalau misalkan mulut ke mulut atau word of mouth mungkin lebih lama gitu ya. Tapi sekarang ada namanya electronic word of mouth. Electronic word of mouth ini gampang. Misalkan kalau kalian beriklan di Instagram, terus ada feeds-nya, terus promote Instagram, biasanya suka ada dibanjiri komen tuh. Kalau misalkan entah itu konsumen yang cuman ngelihat saja, misalnya langsung komen, ih keren banget nih produk ini gitu. Oh iya, terus malah ada di bawah itu ada yang komen lagi, ih kayaknya aku udah pernah pakai deh, bagus banget. Nah gitu. Jadi si konsumen itu tak diundang untuk mengomentari kita gitu, tapi dia bisa jadi sebagai penolong kita ataupun sebagai menjatuhkan dari si produk kita. Kalaupun misalkan dia kayak berkomentar jujur ataupun menjatuhkan, tenang saja, mungkin kita langsung ngebalasnya, mungkin komennya misalkan, halo kak, mungkin bisa dibantu apa saja sih yang kekurangan dari produk kita. Makasih ya setelah memberikan masukannya untuk produk kita ke depannya, kayak gitu. Terus bagaimana sih alur bisnis promosinya? Nah, terus kita lihat alur bisnisnya itu kalau misalkan alur bisnisnya si jaket hoodie atau si alur bisnisnya si roti bird of prey yang saya buat, pertama promosinya itu ya produk dulu, terus juga ke offline dan online promosinya. Terus apa aja sih yang kalau misalkan promosi online, saya akan promosi di Instagram Ads dan juga Google Ads, terus juga di Facebook Ads, dan paling penting saya akan lebih menekankan ke promosi GoFood dan GrabFood. Terus juga, nah kalau kalian pernah ngelihat promosi Linktree ini seperti apa, kalau kalian melihat di Instagram, itu bisa di bio profilnya tuh langsung ada klik linknya itu kayak Linktree. Nah, ketika diklik itu, dia langsung otomatis ada 3. Apakah dijual di marketplace, misalkan ada di Shopee, ada di Tokopedia, atau blibli.com, ataupun di GoFood sendiri. Nah, kayak gitu. Ini ada namanya aplikasi promosi Linktree. Nanti kita kita ngebahas Linktree itu di pertemuan selanjutnya, itu pertemuan tentang marketing digital. Kayak gitu. Terus, juga ada namanya subsistem tempat. Gitu. Untuk subsistem tempat ini, pertama kita harus menyediakan informasi mengenai distribusi perusahaan, terus juga harus menyalurkan produk-produk ke konsumen dengan baik, ke pedagang besar, bisa pedagang perantara atau penyalur atau reseller. Terus juga ada subsistem tempat harus mengandung material, uang, dan informasi yang mengalir melalui saluran distribusi. Jadi feedback baik ke konsumen kita itu seperti apa gitu. Contohnya kalau misalkan kalian bingung,
Nah, ini namanya ada arus informasi dua arah. Jadi, pertama tuh ada pemasok, ada perusahaan manufaktur, ada pedagang besar, ada pengecer, dan ada konsumen. Nah, kalau misalkan produk atau material ini bukan satu-satunya sumber daya untuk mengalir melalui saluran distribusi pemasaran, tetapi ada arus material yang berawal dari pemasok dan berakhir ke konsumen. Terus juga ada yang berawal dari material, arus material atau arus uang. Terus yang berakhir ke pemasok, gitu. Terus juga ada arus informasi yang menyediakan dua arah. Terus dia menghubungkan semua peserta distribusi. Gitu. Distribusinya itu ada mengetahui rincian arus material sehubungan dengan peran mereka dalam proses pendistribusian. Nah, jadi peran pendistribusian ini apakah misalkan si pemasok roti ini misalkan berhubungan nggak misalkan si roti ini apakah cuman di satu tempat itu ataukah ada dia itu ngambil lagi di tempat lain gitu. Jadi si pemasoknya itu dua arah. Misalkan saya ngambil di roti Citepus, tapi ternyata si Citepus itu ngambil lagi misalkan di toko roti Andir gitu. Terus tiap peserta distribusi itu harus mengetahui rincian arus material sehubungan dengan peran mereka sebagai proses distribusi gitu. Terus juga misalnya nih si perusahaan manufaktur ini tidak harus memproduksi produk yang hanya mengumpulkan debu di rak-rak pengecer atau tetapi juga harus mengetahui tingkat harga yang akan dibeli pedagang besar. Terus juga arus informasi ini harus terjadi dibedakan kan ada dua nih arus informasi pengecer itu. Pertama arus informasi umpan balik atau feedback, yaitu dia harus merupakan untuk mengalir arah yang berlawanan dan arus material. Misalnya nih jika perusahaan manufaktur itu mengharapkan umpan balik dari yang sesuatu yang ditawarkan sebagai imbalannya. Jadi misalkan sesuatu itu kita mengambil konveksi di misalkan di Cigonewa. Konveksi itu pas mau barang jadi. Nah, si umpan jadinya itu misalkan si kita udah sukses dalam misalkan pembuatan baju atau konveksi ataupun jaket. Nah, otomatis kita akan terus-menerus ke si konveksi si Cigonewa itu gitu. Jadi ngambil terus-terusan sampai berkala, sampai berputar terus menggunakan dia, sampai loyalitas terus, sampai setia terus menggunakan si bahan mentah dari si Cigonewa itu sendiri. Terus juga ada informasi maju atau searah. Jadi itu mengalir kepada konsumen, misalnya nih perusahaan manufaktur memberikan pengumuman produk baru, terus juga alat bantu penjualan promosi kepada pedagang besar. Kayak gitu. Lanjut lagi nih, bagaimana sih alur bisnis tempatnya kalau misalkan dicontohkan agar lebih ngeh lagi tentang sistem place atau sistem tempat ini gitu. Contohnya lagi, misalkan toko roti saya atau roti bakar saya, misalkan saya ngambil distributor dari roti Citepus. Nah, terus misalkan packagingnya saya ngambil dari merek Food Green Package Bandung karena dia itu recycle dari bahan-bahan kertas gitu, tapi dengan higienis, tentunya higienis. Terus juga ada harus bahan pelengkapnya itu kayak daging asap. Daging asapnya paling saya ke distributor mana ya, misalkan. Saya harus bekerja sama nih yang murah tapi juga bagus kualitasnya. Ada namanya 5 Star. 5 Star ini mengeluarkan namanya smoke beef. Setelah itu distributor pelengkap deh kayaknya saus sama mayones ngambil dari mana ya gitu. Oh mungkin dari Mama Suka deh kayaknya. Udah gitu alur selanjutnya yaitu distributor sayur segar harus yang fresh gitu kan. Jadi yang fresh bisa kalau misalkan kalau memilih yang organik kan rata-rata mahal. Paling yang penting ya sehat aja deh. Saya ngambil di Lembang Vegetable. Sudah itu bagaimana kalau cheese-nya atau kejunya? Kejunya itu paling yang terbaik ya Kraft gitu, yang paling enak, membuat enak gitu. Jadi kita bekerja sama atau mengambil distributornya itu Kraft. Jadi kalau misalkan udah distributor paling banyak, ngambil banyak ya otomatis kita punya harga promosi kan gitu. Harga promosi atau harga pelanggan lah, sorry. Kita mendapatkan harga pelanggan misalkan bisa diskon misalkan hanya
20% atau enggak kita di diskon tidak ada ongkos kirimnya seperti itu. Lanjut lagi. Nah, setelah ngebahas tentang place, terus juga ada promosi dan juga price. Nah, tugas sekarang yaitu kalian buat alur bisnisnya keempat-empat tadi digabungkan. Nah, jadi mulai dari kalau produk ya mungkin kalian udah ya. Kalau produk itu kalian udah, terus juga challenge yang kedua, kalian buat alur bisnis promosi, price atau harga, dan alur place atau tempat. Nah, kayak contohnya kayak di PowerPoint tadi. Tetapi kalian nggak boleh sama ya. Jadi harus inovasi kalian seperti apa gitu, sesuai dengan bisnis kalian gitu. Mengerjakannya itu boleh di Visio, itu lebih bagus, ataupun di Microsoft Word. Di bagian kalian tinggal insert terus klik shape. Nah, itu paling banyak tinggal digambar, atau enggak bisa di Paint, di aplikasi Paint di komputer, atau juga lewat handphone bisa. Tapi kalian nanti lewat handphone itu tinggal di ini lewat notes gitu. Jadi kalau lewat notes paling ketik nama, terus ada garisnya atau tanda panah seperti apa alur-alur bisnisnya ya. Dikumpulkan paling lambat jam 22.30 atau jam setengah 11 malam. Langsung kirim ke WhatsApp saya secara personal ya. Oke, selamat mengerjakan challenge-nya. Selamat malam.